Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sally Cynthia Melita Galung, saya dari kelas 11-3. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi wanita dan juga siklus menstruasi. Selamat menyaksikan. Pertama, ada ovarium atau indung telur. Jadi, ovarium ini berjumlah dua, yang terletak di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum yang dibutuhkan dalam proses reproduksi. Ovarium ini menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron yang mengatur siklus menstruasi serta perkembangan ciri-ciri sekunder reproduksi pada wanita. Nah, pada setiap bulan biasanya satu ovarium akan melepaskan satu sel telur yang matang melalui proses ovulasi. Lalu, yang kedua ada tuba fallopi atau saluran telur. Jadi teman-teman, tuba fallopi ini apa sih? Tuba fallopi ini adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim, yang dimana panjangnya itu sekitar 10-12 cm. Yang dimana juga tuba fallopi ini berfungsi untuk mengangkut sel telur dari ovarium menuju rahim. Menjadi tempat terjadinya pembuahan, yaitu pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Dan juga tuba fallopi ini memiliki rambut-rambut halus yang membantu pergerakan sel telur. Lalu yang ketiga ada uterus atau rahim. Jadi, uterus atau rahim ini adalah organ berongga yang berbentuk seperti buah pir terbalik, yang dimana uterus ini berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya embrio hingga menjadi janin selama kehamilan. Makanya teman-teman sebenarnya kalau kalian lihat gambarnya, rahim itu kecil ya, tapi ketika sudah ada bayi di dalamnya, ini akan menjadi besar. Nah, dinding rahim ini disebut dengan endometrium, yang dimana endometrium ini akan menjadi menebal setiap bulan untuk mempersiapkan kemungkinan terjadinya kehamilan. Lalu yang keempat, ada serviks atau leher rahim, yang dimana bagian ini adalah bagian sempit yang menghubungkan rahim dengan vagina, berfungsi sebagai pintu masuk sperma menuju rahim, dan juga menjadi jalan keluarnya darah menstruasi. Saat persalinan, serviks ini akan membuka agar bayi dapat keluar dari rahim. Seperti yang kalian tahu kayak bukaan 1, bukaan 2, dan seterusnya sampai bukaan 10, itulah yang dimana proses si leher rahim ini akan terbuka supaya ketika bayi dikeluarkan menjadi lebih mudah untuk dikeluarkan. Lalu yang kelima ada vagina. Vagina ini adalah saluran elastis yang menghubungkan organ reproduksi bagian dalam dengan bagian luar tubuh, yang berfungsi sebagai jalan lahir bayi dan juga menjadi tempat keluarnya darah menstruasi lagi teman-teman. Dan vagina ini menjadi jalur masuk sperma ke sistem reproduksi wanita. Lalu kita masuk ke siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi ini adalah perubahan yang terjadi pada organ reproduksi wanita setiap bulan, yang normalnya itu berlangsung sekitar 21-35 hari dengan rata-rata 28 hari. Yang pertama ada fase menstruasi, yaitu dari hari pertama sampai hari kelima, yaitu terjadi peluruhan lapisan dinding rahim yang menebal, darah menstruasi keluar melalui vagina seperti yang saya jelaskan tadi bahwa vagina itu juga berfungsi sebagai jalur keluarnya darah menstruasi. Juga di fase menstruasi ini, kadar hormon estrogen dan progesteron berada pada tingkat yang rendah dan tubuh mulai mempersiapkan siklus yang baru setelah menstruasi. Lalu yang kedua ada fase folikular, yaitu dari hari pertama sampai hari ke-13, yang dimana pada fase ini hormon FSH merangsang pertumbuhan folikel di ovarium. Apa sih itu folikel? Jadi folikel itu adalah kantung yang berisi sel telur, yang dimana salah satu folikel ini akan berkembang menjadi yang paling matang. Dan kadar hormon estrogen meningkat sehingga dinding rahim mulai menebal kembali. Lalu yang keempat ada fase ovulasi, yaitu sekitar hari ke-14. Nah katanya sih fase ovulasi ini masa-masa matangnya si sel telur ini untuk berkembang ya teman-teman. Dan sel telur matang ini akan dilepaskan dari ovarium dan bergerak menuju ke tuba fallopi. Dan masa ini disebut masa subur seperti yang saya bilang tadi, karena peluang terjadinya perubahan dan pembuahan itu paling tinggi. Lalu yang ketiga ada fase ovulasi yang berlangsung sekitar hari ke-14, yang dimana sel telur ini akan dilepaskan ke ovarium, sel telur yang sudah matang ya teman-teman, dan sel telur ini akan bergerak menuju ke tuba fallopi. Dan masa ini disebut masa subur karena peluang terjadinya pembuahan paling tinggi. Dan pada fase ovulasi ini dipicu oleh peningkatan hormon LH. Lalu yang keempat ada fase luteal. Jadi fase luteal ini berlangsung dari hari ke-15 sampai ke-28,
yang dimana folikel yang telah melepaskan sel telur berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron. Hormon progesteron ini membantu mempertahankan ketebalan dinding rahim. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan menyusut dan kadar hormon menurun. Nah, apa sih yang terjadi kalau pembuahan nggak terjadi? Jadi teman-teman, yang bakal terjadi itu adalah sel telur akan kembali mati dan keluar bersama darah menstruasi. Lapisan dinding rahim meluruh dan juga menstruasi kembali terjadi dan siklus akan dimulai lagi dari awal. Nah, kalau misalnya pembuahan itu terjadi, berhasil, bakal gimana? Nah, sel sperma membuahi sel telur di tuba falopi. Zigot yang terbentuk bergerak menuju rahim. Zigot menempel pada dinding rahim dan berkembang menjadi embrio, yang dimana menstruasi tidak akan terjadi karena kehamilan telah dimulai. Sekian yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Terima kasih untuk sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk Miss Meci. Terima kasih dan salam Ima Budi.